Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rina Rahayu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Baru dalam Pembelajaran. Kemudian selamat siang pula kepada teman-teman kelas IPA 2 PPG Calon Guru Angkatan 2 tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kelima yang beranggotakan satu Ismiyah Dila Fitroti, yang kedua Juli Agustina, dan yang ketiga Muhammad Hasim Fikri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis SWOT video yang jenis-jenis videonya sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya, di mana kelompok kami mendapatkan analisis video atau audio podcast di media sosial baik dari institusi maupun perorangan. Nah, kami menganalisis sebuah podcast yang diambil dari media sosial berupa Spotify dengan tujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran IPA terkait materi sistem pernapasan. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak ke slide berikutnya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu analisis SWOT atau analisis SWOT. Sebelum kami memaparkan tentang analisis SWOT terkait podcast yang telah kami pilih, saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis, mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, analisis SWOT ini adalah sebuah alat perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengkaji 4 aspek utama yang mempengaruhi suatu keberhasilan suatu organisasi, proyek, atau individu. Nah, aspek-aspeknya yaitu merupakan singkatan dari SWOT. S itu strength atau kekuatan, yaitu faktor internal yang menjadi keunggulan dan memberikan nilai tambah. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan, faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga, peluang atau opportunities, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan atau kemajuan. Yang keempat, threats atau ancaman, faktor eksternal yang berpotensi menjadi hambatan atau resiko terhadap keberhasilan. Setelah mengetahui apa itu analisis SWOT, kami akan memaparkan hasil analisis SWOT itu sendiri terkait pembagian video atau jenis podcast yang telah dibagi di pertemuan sebelumnya, yaitu kami menganalisis SWOT dari audio podcast di media sosial yang digunakan berasal dari platform Spotify. Jadi ada seseorang yang menggunakan platform Spotify untuk menyalurkan pengetahuannya melalui platform tersebut, namun tidak hanya dengan pengetahuan non-akademik, tapi ia menyampaikan materi pembelajaran, yaitu pembelajaran IPA melalui aplikasi tersebut, karena mungkin dinilainya aplikasi ini sedang marak digunakan oleh para remaja untuk mendengarkan musik. Jadi ia memilih ini untuk menyalurkan ilmunya, jadi memberikan semangat melalui aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti kami akan meng-share link Spotify itu di YouTube, atau teman-teman bisa scan jika ingin mendengarkan terkait podcast tersebut. Untuk selanjutnya terkait analisis video, di sini saya akan membahas mengenai dua topik. Yang pertama yaitu jenis teknologi dan yang kedua jenis multimedia. Untuk yang pertama terkait jenis teknologi, teknologi sendiri merupakan alat atau perangkat keras berupa hardware yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Dalam hal ini,
Jenis teknologi yang digunakan pada audio podcast berupa mikrofon, handphone, dan juga QR code. Untuk topik yang kedua mengenai jenis multimedia yang digunakan. Multimedia sendiri merupakan konten atau aplikasi berbasis digital berupa software yang memadukan teks, gambar, audio, video, ataupun animasi untuk mendukung proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, multimedia yang digunakan dalam audio podcast berupa rekaman audio. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT pada audio podcast. Untuk yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Podcast tersebut itu dapat diakses dengan mudah melalui platform seperti Spotify, yang memungkinkan peserta didik itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk yang kedua, podcast tersebut dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan mereka, terutama untuk meningkatkan kemampuan mendengar peserta didik. Selanjutnya terkait weakness atau kelemahan. Untuk yang pertama, isi materi akan sulit dipahami oleh peserta didik yang tidak memiliki gaya belajar auditori. Apabila peserta didik memiliki gaya belajar visual ataupun kinestetik, mereka akan kesulitan memahami materi pada audio podcast. Untuk yang kedua, penggunaan HP pada saat pembelajaran bisa menjadi distraksi atau pengalihan peserta didik untuk mengakses media sosial ataupun bermain game. Selanjutnya yang terakhir, iklan yang muncul pada audio podcast dapat mengganggu fokus peserta didik dalam pembelajaran dan mengurangi efektivitas selama pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan masuki mengenai opportunities atau peluang di mana media pembelajaran podcast digunakan. Yang pertama yaitu guru dapat bekerja sama dengan ahli tertentu untuk menciptakan media pembelajaran yang bermanfaat. Di sini guru dapat mengundang seseorang, misalnya pada siaran podcast tersebut membahas mengenai sistem pernafasan. Guru dapat menghadirkan ahli dalam sistem pernafasan, misalnya dokter THT. Guru dapat berbincang-bincang mengenai tips dan trik cara menjaga kesehatan hidung ataupun penyakit-penyakit berbahaya yang dapat ditimbulkan karena kita tidak menjaga kesehatan hidung. Selain itu, kita juga dapat berkolaborasi dengan peserta didik lainnya, menghadirkan media pembelajaran yang dapat diimplementasikan saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu podcast dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Misalnya, menyimpulkan. Dengan kita mendengarkan podcast, itu akan melatih keterampilan kita dalam menyimak. Sehingga, kalau kita tidak benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan, kita akan kesulitan untuk menerima informasi yang akan disampaikan. Baik, kita akan menggali lebih dalam mengenai peluang dari pemanfaatan media podcast. Fitur pembelajaran ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran hybrid atau blended learning. Pemanfaatan rekaman audio atau podcast melalui media Spotify menawarkan fleksibilitas belajar di mana saja dan kapan saja. Selain itu, juga meningkatkan efisiensi pembelajaran. Format audio memungkinkan peserta didik mendalami materi sambil beraktivitas lain. Spotify sebagai platform yang mudah diakses juga memungkinkan penyebaran materi secara luas. Selain itu, podcast dengan gaya penyampaian menarik dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran mandiri. Dengan integrasi teknologi lain seperti transkripsi atau diskusi online, podcast berpotensi menjadi alat pembelajaran inovatif yang efektif dan interaktif. Di sini menunjukkan bagaimana kelebihan dari podcast itu sendiri yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, kalau kita terbiasa mendengarkan sesuatu, kita dapat menggunakannya dengan aktivitas lain. Misalnya, kita mendengarkan siaran podcast tentang pernafasan pada manusia itu sambil membantu tanggung jawab kita di rumah, membantu menyapu, membantu mengepel, ataupun membantu menjaga adik kita yang ada di rumah. Selain itu, potensi penyebar luasannya juga
sangat luas karena tidak hanya bisa dinikmati oleh peserta didik kita saja, tetapi orang lain juga dapat mencarinya sebagai referensi, khususnya bagi mereka dengan gaya belajar audio. audio. Setelah kita membahas mengenai opportunities atau kelebihannya, media podcast juga memiliki threats, ancaman, atau kekurangannya. Yang pertama yaitu mengenai tidak semua peserta didik memiliki akses internet dalam mendengarkan podcast. Hal ini masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam memfasilitasi peserta didik. Tidak semua dari mereka beruntung memiliki fasilitas berupa gawai atau akses internet yang memadai. Yang kedua, peserta didik yang memiliki kemampuan mendengarkan lemah akan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan pada audio podcast. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita bisa mendengarkan, tetapi kita juga tidak bisa langsung memvisualisasikan. Terdapat peserta didik yang kesulitan jika hanya mendengarkan informasi saja tanpa ada visualnya. Oleh karena itu, mereka butuh seorang guru yang dapat memfasilitasi hal tersebut, baik audio maupun visual. Semuanya bergantung tentang karakteristik peserta didik itu masing-masing. Kita juga tidak bisa memaksakan peserta didik dengan kemampuan visual yang tinggi untuk mendengarkan audionya saja. Sekian pemaparan video terkait analisis SWOT tentang audio podcast di media sosial untuk menyalurkan pembelajaran, yaitu di mana di platform Spotify. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, sangat kami terima. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Moto dari pesan dari kami yaitu berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.